Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita lagi ngobrolin Alkitab dan kita sampai di Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru. Di mana kita tahu saat ini Tuhan mengajak atau mengundang ciptaannya manusia untuk memiliki hubungan dengannya melalui sebuah perjanjian. Perjanjian yang baru. Bukan lagi perjanjian yang lama dengan Israel, kemudian dari Israel kepada seluruh dunia, tetapi perjanjian yang baru, di mana perjanjian yang baru ini melalui gereja. Dan isi dari Alkitab itu mengkisahkan mulai dari awal sekali bagaimana perjanjian baru ini terbentuk, dan kemudian bagaimana perjanjian baru ini menyebar kepada seluruh dunia. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 ini disebut 4 kitab Injil. Kenapa? Karena di 4 kitab inilah memuat kisah tentang pribadi pokok, pribadi sentral yang menjadi pusat dari perjanjian yang baru. Dan di dalam pribadi ini, di dalam orang ini, di dalam sosok inilah Allah pencipta itu mengadakan perjanjian dengan seluruh umat manusia. Paling tidak menawarkan, kamu mau gak berhubungan denganku? Masuklah dalam perjanjian yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berisi tentang kisah Yesus Kristus. Mulai dari dia bukan hanya lahir sebetulnya. Karena Rasul Yohanes memulai kisah Yesus Kristus bukan dari kelahiran, tetapi dari pada mulanya artinya sama seperti Kejadian 1 itu. En arche, en hologos. Arche di sana tuh mengisahkan tentang waktu-waktu yang dulu sekali, yang benar-benar mula-mula. Kapan itu? Ya di awal mula sekali, di mana belum ada segala sesuatu, sudah ada Kristus Yesus di sana. Ada Yesus di sana, artinya dia bukan manusia yang lahir. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terutama Matius, Markus, Lukas itu mengkisahkan masa sesaat sebelum Yesus lahir, yaitu masa seperti Yohanes Pembaptis ya. Kisah tentang Yohanes Pembaptis, kemudian baru Yesus. Dan di Matius sendiri, Injil yang pertama, pasal 1 itu menghubungkan seluruh perjanjian lama dengan perjanjian baru. Apa itu? Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi itu menghubungkan. Nah, Matius dengan silsilah itu, kemudian kisah Yesus, demikian juga Markus, Lukas dengan kisah Yesus, dan Yohanes tadi dengan kisah bahkan dari sebelum segala sesuatu ada, en arche tadi, pada mulanya ya kan. Nah, itu kisah tentang Yesus sampai kepada Yesus Kristus mati dan bangkit dan bahkan naik ke sorga. Cuma naik ke sorganya itu nanti ada di Kisah Para Rasul pasal 1, di mana Yesus Kristus naik dan Roh Kudus turun dan lahirlah gereja gitu. Nah, gereja inilah kumpulan orang yang dipercayakan perjanjian yang kedua ini, perjanjian baru, melalui Injilnya. Melalui Injil inilah, kabar baik inilah Yesus Kristus, kabar tentang Yesus inilah, dan apa yang dia katakan dan apa yang dia ajarkan, yang nanti diajarkan oleh para rasul yang kita lihat, kita punya surat-suratnya ya kan, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, sampai kemudian Yakobus, Petrus, 3 Yohanes sampai Yudas. Itu surat-surat ini adalah surat-surat yang berisi pengajaran rasul, dan sumber dari pengajaran rasul itu adalah Yesus sendiri. Sama seperti yang Yesus bilang di Matius 28 kan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Nah, ajarlah mereka ini segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ajaran rasul-rasul dari Roma sampai Yudas itu berisi apa yang Yesus katakan. Dan bahkan tadi itu Matius sampai Yohanes itu bahkan berisi perkataan Yesus sendiri. Kan begitu. Jadi sentral dari perjanjian yang baru itu adalah Yesus Kristus. Nah, dengan demikian gereja dipercaya untuk menjadi imamat yang rajani bagi seluruh umat manusia yang lain, di mana mereka, gereja ini membawa kabar tentang Yesus, membawa
nama Yesus sebagai apa? Sebagai jalan, sebagai pokok dari perjanjian yang baru gitu. Dimana ketika seseorang, kamu mau nggak memiliki hubungan dengan Allah pencipta, maka datanglah kepada Yesus. Mohonlah pengampunan, karena itu tadi, perjanjian yang kedua dimulai dengan pengampunan dosa. Sehingga setiap kali gereja itu kan merayakan pengampunan dosa di dalam perjamuan kudus, mengingat kematian Tuhan berarti mengingat ada pencurahan darahnya. Mengingat pencurahan darahnya berarti mengingat ada pengampunan dosa. Nah, itu isi perjanjian baru. Sehingga kenapa Alkitab menulis perjanjian baru? Supaya kita melihat bagaimana perjanjian baru ini terbentuk. Dan dari situ kita belajar bahwa saya artinya kita sekarang juga memiliki sebuah panggilan. Allah mengundang saya untuk memiliki hubungan dengan Dia. Melalui apa? Melalui perjanjian, di mana saya datang kepada Yesus, karena Yesus itu bukan orang mati ya. Kalau orang mati kan kita tidak bisa datang kepada Dia gitu. Yesus adalah pemimpin yang hidup. Kenapa? Karena Dia bangkit dan Dia naik ke sorga. Sehingga ketika kita datang kepada Yesus dan kita mengakui dosa kita, Dia menyucikan kita, maka kita menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan. Kita masuk ke dalam hubungan dengan Allah pencipta di dalam Yesus Kristus. Nah, itu isi perjanjian yang baru ya. Sehingga kalau dihubungkan langsung dengan kita sekarang, maka kita punya Alkitab ya kan? Kita punya Alkitab yang berisi baik kisah tentang perjanjian yang lama maupun kisah tentang perjanjian yang baru. Di mana baik perjanjian yang lama maupun perjanjian yang baru, keseluruhan kisah-kisah tersebut adalah pelajaran bagi kita. Seperti yang Paulus katakan, yang ditulis dahulu itu menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran untuk apa? Supaya kita bisa membangun hubungan kita dengan Allah pencipta. Lebih tepatnya supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Allah pencipta. Kita belajar dari baik kesalahan-kesalahan maupun dari kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang di masa yang lalu. Supaya kita ketika kita sudah belajar, kita tahu apa yang harus kita sendiri lakukan. Dan bukan hanya itu, bahkan lebih dari itu, kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini mengkisahkan tentang bagaimana Allah bertindak, bagaimana perbuatan-perbuatan Allah di masa yang lalu, bagaimana sifat-sifat Allah yang tidak berubah itu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang ditulis di dalam kitab ini. Sehingga kita dapat mengenal Allah. Karena Allah itu tidak berubah, maka kita bisa melihat sifat-sifat Allah yang tidak berubah melalui tulisan-tulisan ini. Sehingga diharapkan kita sendiri saat ini dapat mengenal Allah, mengenal jalan-jalannya, mengenal sifat-sifatnya, sehingga hidup kita sesuaikan dengan sifat Allah, dengan jalan Allah, dengan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi umat Allah, menjadi gereja Allah, menjadi imam-imam Allah yang apa? Yang benar, seperti yang Dia kehendaki. Nah, itu kenapa penting untuk membaca Alkitab. Nah, itu dia ya. So, kita sudah membahas perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Kita masih akan meneruskan mengenai kitab suci dalam episode selanjutnya. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.